Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana sih kita beternak itu agar menghasilkan pijikan lebih cepat? Nah, ini sesuai permintaan atau requestan dari teman-teman juga ya. Minta bang, saya tuh pengen beternak tapi biar cepet itu gimana? Jadi yang pertama nih, ini kan ada si kliwon nih. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, kliwon sedang mengerami telur. Ini telur si kliwonnya asli. Terus nih ada si petir. Nah petir juga lagi mengerami telur. Terus ada ini si bintang. Bintang ini merpati pos, sama juga ini lagi mengerami sendiri. Saya belum cek nih telurnya, belum apa sih dilihat tuh bakalan menetas atau tidak yang cara saya kemarin. Nah di sini saya akan bagikan gimana sih agar merpati kita itu memproduksi lebih cepat. Jadi 1 bulan itu bisa kurang lebih 3 sampai 4 ekor merpati anakan. Nah jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan kalau ingin cepat memproduksi anakan dari suatu merpati yang berterah, teman-teman harus sediakan babuan. Nah ini anggap aja ini babuan saya yang pertama, ini 1, terus ini juga ada 2, terus ini 3, 4, dan 5. Nah saya ini mau mencetak lebih banyak. Mencetak apa nih? Saya mau mencetak ini si raja pukul. Nah, di sini kan sama nih, tuh. Saya keluarkan dulu si raja pukulnya. Oh. Nah, ini raja pukulnya. Nah, kebetulan itu telurnya sudah 2. Nah, biarkan suruh keluar dulu. Nah. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat tuh. Jadi agar anakan raja pukul ini banyak dalam 1 bulan itu biasanya bisa 3 anakan atau 3 pijikan nih. Jadi ini telur yang kedua dari raja pukul. Nah gimana caranya agar ini si raja pukul ini bisa beranak banyak? Nanti ini saya pindahkan nih. Saya pindahkan ke merpati babuan atau si kliwon. Tapi ini kliwon bukan babuan sebenarnya sih ya. Cuman anggap saja ini merpati babuan ya teman-teman. Tuh si kliwonnya. Nah usahakan juga untuk pemindahan ini waktu bertelurnya harus sama ya teman-teman. Jadi sumpama yang utamanya itu, nah si itu raja pukul di sana hari Senin telur pertama. Nah merpati babuannya juga harus hari Senin. Jadi harus disetting dulu agar nantinya itu mau mengerami. Nah gimana nih? Yang pertama tuh teman-teman bisa lihat ini kan telurnya udah 2, sama-sama 2, harinya juga sama, waktunya sama. Nah kita ambil. Nah untuk pertama kalinya teman-teman bisa keluarkan dulu. Kalau merpatinya sudah giring kandang mah enak. Nah kita keluarkan saja dulu. Nah di situ kan tuh merpatinya sudah keluar. Untuk telur ini babuan atau si kliwon ini saya ambil nih. Nah ini telur aslinya. Nah untuk anak pertama itu si raja pukul saya babuin ke sana tuh, ke si petir. Mana sih ini telurnya? Tuh itu yang pertama. Berarti ini saya mau yang kedua nih. Yang kedua saya ambil. Ini mah bisa buat jamu juga nih teman-teman. Buat jamu anak kecil yang kena panas atau demam nih. Saya simpan di sini saja dulu. Jadi ini nggak ditetesin. Nah yang mau kita tetesin atau cetak banyak ini anakan si raja pukul. Nah ini indukannya nih. Nah ingat untuk pemindahan ini harus dilakukan di hari Sabtu. Wah kalau bisa malam ya, Sabtu malam Minggu. Tapi ini berhubung sudah hari Sabtu ya wis nggak apa-apa. Ini juga buat saya praktekin juga buat teman-teman. Nah usahakan juga ini nggak ada merpatinya nih. Jadi teman-teman harus lepas dulu ininya tuh agar nggak stres. Nah terus barulah kita pindahkan telur ininya. Nah nih, ini telur si raja pukul.
Nah, saya simpen di sini. Biarkan nanti si kliwon yang mengeraminya. Nah, jadi saya bisa bilang banyak itu, satu burung itu bisa menghasilkan pijikan banyak nih. Yang pertama, nih kalau menetas. Ini ada si petir. Ini telurnya si raja pukul. Terus ini si kliwon sama telurnya juga raja pukul. Berarti ada berapa tuh? Dua pasang. Nanti kalau si raja pukul menetas lagi, bertelur kembali. Kalau teman-teman masih punya lagi merpati babuannya itu bisa dipindahkan lagi. Tetapi kalau nggak ada lagi, cuman ada 2 atau cuman ada 1, ya berarti mau nggak mau si raja pukul ini harus menetaskan telurnya sendiri. Nah, ini kan sudah di ini nih, sudah saya ambil, dah ini tutup. Nanti kan ini kedua merpatinya sedang saya lepas. Nanti kalau masuk saya tangkap terus dimandikan. Nah, seperti itu caranya teman-teman, agar anakannya itu nanti berkembang biaknya lebih cepat. Jadi nanti anakan si raja pukul itu bisa banyak. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini si kliwonnya lagi bawain sarang tuh. Nah, nanti ini nggak bakalan tahu teman-teman bahwa telur itu udah saya tuker atau sudah saya ganti. Nah, ini yang telur aslinya yang punya si kliwon tuh. Nah kan, nih tuh si kliwonnya masuk, betinanya masih di luar, mungkin juga ikut nyari sarang juga tuh. Dia nggak bakalan tahu. Nah, nanti kita tunggu. Nah, untuk si raja pukulnya nih, tuh kan dia masih di luar tuh. Tuh raja pukul. Nah, ini betinanya. Kita tunggu sampai masuk ke dalam gupon atau ke kandangnya. Nanti juga bentar lagi juga masuk biasanya. Nanti kalau udah masuk baru kita mandikan, terus dijemur. Jadi sudah paham ya teman-teman, gimana cara mencetak anakan merpati agar banyak nih. Teman-teman yang bertanya itu banyak sekali, baru bisa saya buatin videonya. Dan ini banyak nih, ini anggap aja ini buat babuan. Ini juga buat babuan juga. Ini juga babuan nih. Tuh, kalau raja pukul telur lagi terus sama dengan ini, ya pindahkan lagi terus. Ini juga pindahkan lagi biar mengeram. Ini pindahkan lagi sini. Tuh, jadi banyak. Tuh, bisanya setahun itu wah, bisa banyak sekali teman-teman. Untuk satu merpati yang berterah. Nah, itu raja pukulnya tuh masih di luar. Nanti masuk, nanti setelah masuk dimandikan, jangan lupa dimandikan. Nanti 3 hari berikutnya biasanya giring kembali. Setelah 1 minggu biasanya, nah ini udah mulai masuk tuh. Ini kan masuk semua nih tuh. Kita tutup dulu, nanti mau saya mandikan nih teman-teman. Nah, ini kan udah masuk nih. Ini pasti kehilangan telurnya teman-teman. Jadi dia pasti akan mencari. Nah, tuh kan masuk tuh. Mana-mana nih. Tuh, si raja pukul. Tetapi di dalam situ, nah dia keluar lagi. Nah, proses selanjutnya seperti ini agar merpatinya itu mau bertelur kembali. Kita simpen nih. Ini bisa dimanfaatin juga untuk apa? Anak kecil yang sedang kena panas, biasanya kena demam, ini ampuh sekali. Ini saya simpen dulu, nanti saya bawa pulang ke rumah. Nah, terus nah, ini kan langkah selanjutnya nih teman-teman. Ini kan habis saya cabut nih telurnya nih. Ini jangan dibiarkan saja, harus kita rawat juga. Kenapa? Karena agar tidak stres. Biasanya ini kehilangan telur, sama halnya dengan manusia ketika kehilangan anaknya itu pasti mengalami stres. Nah, untuk menghilangkan stres atau untuk agar si raja pukul ini nggak stres, terus agar bisa giring kembali, terus nanti bisa lancar kembali reproduksinya, bisa bertelur kembali, kita mandikan. Nih saya mandikan dulu betinanya. Nah, untuk memandikannya ya bebas nih, memakai air biasa juga nggak apa-apa tuh. Yang penting itu kita mandikan. Nah, seperti ini. Ini biar di sininya juga nggak panas nih, biarkan di sini airnya tuh. Ini karena masih bersih ya, bagian apa, bulu-bulunya masih terawat sih. Saya sering mandi kering atau mandi tipis-tipis.
Jadi nggak terlalu kotor. Selama 1 minggu ini nggak terlalu kotor nih, masih ya terbilang bersih lah, lumayan. Nah untuk ini masih piikan, jadi ini masih belum normal atau belum rutin bertelur. Kenapa ya? Karena wajar merpati piikan itu kalau baru pertama berproduksi memang seperti ini. Tapi nggak semuanya juga, ada beberapa merpati yang memang bagus untuk berkembang biaknya banyak. Cuman ini kebetulan merpatinya itu agak telat ya, agak lama nih. Jadi 2 minggu, telat 2 minggu nih. Cuman udah berapa telur ya? Udah 2 lah. Berarti 4. 2 kali 2 jadi 4. Nah ini untuk menghilangkan stresnya nih. Nanti biasanya itu keesokan harinya langsung kawin atau langsung birahi lagi nih. Caranya seperti ini. Dan ingat jangan dilepas dulu, walaupun ini udah giring kandang, tetapi jangan dilepas dulu. Nah kita lanjut, berikut si raja pukulnya harus saya mandikan juga ya, jadi jangan salah satu. Nah ini kan tuh raja pukul masih nampak bersih. Nah ini nanti 3 hari ke depan itu biasanya giring kembali. Nah giring kembali itu bisa kita mainkan. Nah mudah-mudahan telurnya itu pada netas ya. Terus mudah-mudahan juga indukan palsunya atau indukan babuannya itu sayang dengan telurnya. Terus juga sayang dengan nanti kelak setelah menjadi piikan. Jadi biar sehat. Kebetulan ini apa ya? Ini kan merpati balap. Merpati balap sprint nih si raja pukul. Saya teteskan di merpati kolong bebas. Gak apa-apa lah, sama-sama merpati ini. Nah ini juga banyak yang bertanya, bang itu nanti ngaruh nggak sih? Kalau kata saya emang nggak berpengaruh ya. Kalau memang indukannya dari balap, kita tetesin di merpati kolong ya hasilnya tetap balap, ngikutin kedua gen ini, kedua gen merpati jantan dan merpati betinanya. Jadi kalau itu mah hanya untuk mengerami saja ya, nggak berpengaruh. Sejauh ini saya beternak atau mencetak anakan itu nggak ada pengaruh, jadi tetap mengikuti ini. Nah kita kembali lagi, ini kan kita nggak tahu nih gen yang terdapat di betinaannya nih apakah bagus atau tidak ya, nanti kita lihat anakannya. Jadi ya tetap kedua merpati ini, karena yang melakukan perkawinan kedua merpati ini masa jadinya ke merpati kolong. Satu, waktunya lebih cepat. Kedua, menghasilkan piikan-piikan lebih cepat dari biasanya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa mencetak 2 pasang sampai 3 pasang. Kalau banyak juga mungkin nggak bagus juga ya. Jadi ini yang berarti telur yang kedua anakan si raja pukul ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi sebuah piikan. Nah oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.